Halo Sobat Qur'an Marum yang terkasih, kembali lagi bersama saya Pastor Yus Fernandis Mamatus dalam Renungan Harian Sabtu 20 Agustus 2022. Hari ini merupakan peringatan wajib Santo Bernardus, Abbas dan Pujangga Gereja. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Jangan pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Qur'an Marum yang terkasih, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang-orang yang terpandang dalam konteks zaman Yesus. Mereka merasa diri mereka sebagai orang-orang pilihan yang mentaati hukum Taurat. Mereka merasa mereka adalah orang Yahudi asli yang sungguh-sungguh mengikuti jalan Allah, yang menaati perintah Allah melalui ketaatan mereka kepada hukum Taurat. Mereka mempelajari hukum Taurat dan mereka mengajarkan apa yang tertulis dalam hukum Taurat itu. Tetapi mereka melakukan semuanya itu hanya supaya dipuji orang, hanya supaya dilihat orang, hanya supaya dianggap sebagai orang yang religius, orang yang bermoral baik, orang yang terpandang. Nah, karena itulah Yesus mengingatkan para muridnya sebagai orang-orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan berkaitan dengan hukum Taurat, maka para murid perlu mendengarkan apa yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus katakan, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, karena tentu pengajaran mereka pastilah berkaitan dengan hal-hal yang baik, karena yang mereka ajarkan adalah apa yang tertulis di dalam hukum Taurat, di dalam hukum Musa. Maka Yesus katakan, turutilah dan lakukanlah. Tetapi Yesus katakan, jangan turuti kelakuan mereka, perbuatan mereka. Jadi ikuti ajarannya, tapi jangan turuti kelakuannya. Karena memang banyak orang yang bisa berbicara tentang kebaikan, banyak orang yang baik
perkataannya, baik ucapnya, baik omongannya, tetapi perbuatannya jauh dari kata baik. Perbuatannya lebih dekat kepada kejahatan, lebih dekat kepada yang kurang baik, yang kurang berkenan di hadapan Tuhan dan juga sesama. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita pun dalam keseharian hidup kita juga perlu memiliki semangat untuk mendengarkan dan melakukan apa yang baik yang dikatakan oleh orang, yang dinasihatkan oleh orang kepada kita. Tetapi kalau kemudian kita hanya melihat perbuatannya, lalu tidak mau mendengarkan perkataannya, itu akan menjadi suatu yang sungguh-sungguh merugikan bagi kita. Contoh, ketika seseorang mengingatkan kita supaya rajin untuk ke gereja, kita kemudian mengatakan, kamu sendiri saja tidak pernah mau ke gereja, tidak pernah mau aktif di gereja, atau kamu saja jarang ke gereja, sok-sok mau beritahu saya supaya rajin ke gereja. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itu terjadi karena kita melihat kelakuannya, kita melihat praktik hidupnya, dan kita tidak mau mendengar apa yang dia katakan. Jadi karena kita tahu perilakunya, karena kita tahu perbuatannya, lalu kita tidak mau mendengar perkataannya. Hari ini Yesus mengingatkan supaya kita lebih mau mendengarkan hal-hal baik yang diucapkan kepada kita, yang diajarkan kepada kita, tanpa memperhatikan apa yang diperbuat oleh orang lain. Mendengarkan tidak pernah menjadi sesuatu yang merugikan jika apa yang kita dengarkan adalah hal-hal yang baik, nasihat-nasihat yang bijak. Lakukan, terlepas dari yang mengatakan itu adalah orang yang tidak baik, orang yang kita pandang kurang baik. Kalau yang diucapkannya adalah hal-hal baik, maka dengarkan dan lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tapi Yesus memberikan penghargaan kepada mereka berkaitan dengan pengetahuan, berkaitan dengan status sosial mereka di dalam masyarakat Yahudi saat itu, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mengajarkan hukum Taurat. Yesus hargai itu. Maka Yesus katakan, dengarkanlah dan lakukanlah yang mereka ajarkan. Yesus hargai identitas atau status mereka sebagai seorang pengajar, tapi sebagai orang yang mempraktikkan, Yesus katakan, jangan kalian tiru. Mereka melakukan supaya dipuji oleh orang. Mereka melakukan semua itu hanya untuk pencitraan. Kalau bahasa kerennya saat ini, itu pencitraan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita semua belajar untuk lebih mendengarkan tanpa melihat siapa yang berbicara. Kita perlu menghargai mereka yang berbicara, perlu menghargai isi pembicaraannya, bukan isi dari kepribadian orang yang membicarakan, orang yang berbicara di hadapan kita. Dengarkan, dan kita akan diperkaya oleh setiap perkataan-perkataan baik yang mereka ucapkan. Dan
akan lebih luar biasa bila hal-hal baik yang kita terima itu kita praktikan di dalam keseharian hidup kita. Dan kita sekaligus diingatkan supaya tidak hanya bisa mengatakan hal-hal yang baik, mengucapkan hal-hal yang baik kepada orang lain, tetapi juga kita memberi contoh, memberi teladan dengan praktik hidup yang nyata dalam keseharian hidup kita. Kita juga diajak supaya tidak melakukan hal-hal baik hanya untuk dilihat orang, hanya untuk mendapatkan pujian dari orang yang ada di sekitar kita. Mari kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang tulus di dalam melakukan kebaikan. Apa yang kita buat, kebaikan yang kita praktikan di dalam keseharian hidup kita akan menjadi suatu hal yang berharga bagi kita dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita hening sejenak, kita renungkan di dalam hati kita masing-masing bagaimana kita akhir-akhir ini, bagaimana kita di dalam keseharian hidup kita. Sudahkah kita bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan dan sesama? Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.